Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KBP, balik lagi nih di kita di podcast KBP. Menemani sore Sobat KBP nih yang alhamdulillah cerah ya. Kayaknya seru banget kalau nyimak podcast kita. Bersama saya, Dr. Yasmin. Di sore hari ini kita bakalan bahas yang penting tapi ternyata suka lupa. Dengan judulnya gusi berdarah kapan sih perlu ke spesialis periodonsia. Bersama saya udah ada narasumber kita, sore dok, dengan Dr. Gigi Fidianur Solihati, MD spesialis periodonsia. Oke, dok, ini sebenarnya banyak sih yang penasaran. Dokter Gigi spesialis periodonsia, apa sih itu dok? Ya, baik. Seperti yang tadi ya, periodonsia, kemungkinan sobat-sobat KBP ini biasanya mendengar yang paling familiar tuh spesialis bedah mulut, spesialis ortodonsia, gitu ya. Kalau spesialis periodonsia itu dia salah satu bidang dalam kedokteran gigi. Dia fokus menangani masalah dari jaringan pendukung gigi. Artinya periodonsia adalah jaringan pendukung gigi yang terdiri dari gusi, kemudian ada tulang rahang di tempat gigi itu tertanam, dan juga ada serabut-serabut atau jaringan yang mengikat gigi itu dengan tulang. Jadi jaringan pendukung gigi ini yang mendukung atau menstabilkan gigi tetap berada di rongga mulut. Jadi seperti itu periodonsia. Periodonsia itu Sobat KBP. Jadi itu memang spesialisasi terkait 3 hal. Gusi ya dok, rahang sama jaringan pengikat untuk gigi kita ya dok. Selain itu dok, karena di mulut fokus keilmuannya pada jaringan mulut kita ini apa aja sih dok yang diperiksa biasanya? Iya. Jadi jaringan periodonsia tadi yang gusi, tulang dan lain-lain itu tentu saja yang diperiksa yang paling terlihat di luar paling utama ini adalah gusi. Gusi kita yang ping-ping ini di dalam mulut. Nah, itu biasanya yang paling pertama kita lihat. Kemudian kalau ada masalah lagi di jaringan-jaringan yang tadi itu tulang biasanya kalau misalnya ada kerusakan atau di jaringan lagi itu fokusnya ada di situ. Selain itu kita juga menangani ada seperti implan ya kan, kalau tahu implan gigi. Nah, itu yang menggantikan gigi yang hilang dengan suatu bahan dari seperti metal itu ditanamkan ke dalam tulang rahang. Itu juga fokus dari periodonsia juga. Seperti itu Sobat KBP. Ini terutama gusi gusi tulang gitu. Dok, biasanya nih paling sering apa nih dok yang sering ketemu di poli soal periodonsia ini? Paling sering karena gusi itu adalah radang. Radang. Namanya gingivitis, gingiva dan itis itu radang ya. Jadi paling sering radang. Gimana sih tanda-tanda radang pada gusi itu? Biasanya dia merah gusinya ya. Kemudian membengkak, kemudian kadang-kadang berdarah, ya misalnya sikat gigi berdarah, itu tanda-tanda radang. Nah, kalau yang lain itu ada periodontitis, itu adalah radang pada jaringan di bawah gusi. Yang lain itu dia tulang rahang, kemudian yang ligamen dan lain-lain. Itu kalau dia sudah parah sampai terjadi misalnya kerusakan tulang selain dari gusi, nah itu bisa kalau tulangnya rusak kan tadi memegang gigi ya. Nah, kalau sudah rusak biasanya giginya juga jadi goyang. Gitu ya. Jadi nyambung nih. Selanjutnya dok. Jadi penting ya dok menjaga kesehatan gusi untuk gigi kita terkait penyakit-penyakit tadi. Dok, salah satunya kan tadi ada dok tersebut gusi berdarah dok. Biasanya gusi berdarah ini tanda penyakit yang lebih seriusnya ke arah mana dok? Gusi berdarah itu ya radang ya tadi gusi, tanda radang dari gusi itu dari salah satunya berdarah. Nah, apabila radang pada gusi ini kita biarkan, ya biasanya kan orang datang ke dokter gigi itu kalau belum sakit ya, mereka nggak mau datang gitu ya, biarin aja, belum ada. Kalau misalnya gigi berlubang juga gitu sama ya, lubang dikit, selama dia nggak sakit nggak datang, ya tahu-tahu datang pas sakit, taunya udah besar sekali, udah rusak giginya. Nah, gusi juga sama, kadang itu malah lebih diabaikan ya. Gusi berdarah mulai merah, dari merah dulu, kemudian ada bengkak sedikit, nggak apa-apa selama dia nggak ada sakit kan nggak datang. Tahu-tahu kalau semakin parah itu kerusakannya bisa sampai ke dalam tadi ya, tulangnya rusak, giginya nanti terakhir goyang dan bisa tanggal sendiri seperti itu. Dan kadang-kadang juga kalau ada infeksi itu bisa bernanah gusinya dan seperti itu.
Banyak ya Sobat Iya. KBP, dari gusi berdarah aja ternyata bisa sampai bolong, sampai ujung-ujungnya sampai gigi Betul. tanggal atau copot. Dok, sekalian nih selain gusi berdarah, kalau bau mulut juga nggak sih dok? Ya, Gejalanya? nah itu juga ya, karena kita tahu penyebab dari penyakit itu tadi adalah bakteri. Pasti bakteri ya, mau gusi, mau giginya karies atau berlubang, itu bakteri utamanya. Nah, di gusi ini ada celah. Di satu celah itu antara gusi dengan gigi itu ada celah. Nah, bakteri itu senangnya di dalam-dalam itu. di celah-celah. Karena bakteri yang buat penyakit gusi itu dia senangnya semakin dalam, semakin dalam lah istilahnya, terhindar dari paparan luar itu dia semakin senang. Nah, semakin dia mengisi di celah itu. Di celah-celah. Nah, bakteri-bakteri yang di situ yang mengeluarkan zat yang menyebabkan bau mulut itu. Jadi walaupun misalnya nanti kalau kita sudah merasa sudah sikat gigi, sudah bersih, sudah pakai obat kumur, kok rasanya masih bau ya. Nah, selain dari penyebabnya misalnya giginya ada yang lubang, itu juga kan penyebab bau mulut ya. Gigi berlubang atau ada bakterinya. Nah, bakteri yang di dalam kantong gusi itu yang menyebabkan bau mulut juga. Kalau nggak dibersihkan ya tetap ada di situ. Sering luput ya dok ya? Iya, Gigi betul. Ternyata gusinya ada Betul, kantongnya. iya. Dok, kalau semisalnya kita sering scaling nih dok, ternyata kan bisa juga dok scaling dengan spesialis periodontia. Bedanya apa sih dok sama yang dokter gigi umum sama dokter spesialis periodontia ini dok? Iya, sebenarnya kalau untuk masalah scaling ya, itu tuh nggak beda jauh karena scaling pun bisa dilakukan oleh dokter gigi umum. Cuma perbedaannya perawatan antara dokter gigi umum dan spesialis periodontia itu ada di jenis penyakitnya. Misalnya spesialis periodontia biasanya merawat atau menangani masalah-masalah penyakit perio yang lebih kompleks. Ya, misalnya yang tadi ada kantong yang dalam, kerusakan tulang yang sudah luas di dalam gusi itu kan kita perlu ada pembedahan misalnya. Nah, seperti itu biasanya penyakit-penyakit yang lebih kompleks, bedah perio, kemudian implan, pemasangan implan, ataupun dengan pasien-pasien dengan yang memiliki penyakit sistemik yang bisa ya ada komplikasi dari penyakit sistemik. Nah, itu biasanya ditangani oleh spesialis periodontia. Oke, jadi biasanya nih kalau sudah parah, kemudian pasien-pasien dengan adanya penyakit sistemik ya dok ya, biasanya kan tuh lebih complicated, biasanya di refer ya dok ya. Selain itu dok, penyakit apa lagi dok yang terkait dengan gusi yang sebaiknya nih kita harus aware, rujuk aja deh ke spesialis periodontia, apa aja dok penyakitnya? Itu tadi yang paling banyak memang radang. Dia berawal dari radang. Ya, tapi kalau misalnya radangnya dibiarkan lama-lama kan tahu-tahu sudah parah ya. Gusinya sudah bengkak-bengkak, kemudian berdarah, sering berdarah. Dan kalau di scaling biasa gitu, perawatan biasa scaling kok tidak sembuh-sembuh. Kemudian gusinya biasanya terlihat turun. Turun-turun ya, sehingga giginya itu jadi kelihatan panjang-panjang ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang memerlukan giginya sudah sampai goyang ya, itu kan karena tadi tulangnya rusak, kemudian pemasangan implan tadi. Nah, itu kasus-kasus yang seperti itu yang perlu bedah, perlu yang lebih kompleks lagi, itu yang ditangani oleh spesialis. Dan banyak loh sobat KBP ternyata. Dok, selain tadi ada scaling, ada bedah gusi, treatment atau perawatan apa lagi dok yang bisa dilakukan di poligigis periodontia? Selain dari tadi kan banyaknya penyakit ya, karena radang terus jadi bengkak atau sampai goyang giginya, kita periodontia juga bisa menangani masalah estetik dok. Estetik. Ya, estetik contohnya seperti apa? Misalnya gummy smile, mungkin ada sobat-sobat KBP yang pernah mendengar gummy smile ya, pada saat tersenyum itu gusinya terlihat banyak. Nah, itu kemudian giginya terlihat pendek-pendek, gusinya jadi banyak kan, jadi proporsi antara gusi dan giginya itu nggak seimbang, harusnya kan giginya yang lebih panjang gitu, giginya kecil-kecil gitu ya. Kemudian masalah gusi yang berubah warna menjadi lebih gelap, nah itu juga biasa bisa kami tangani juga untuk masalah estetik gitu, selain dari penyakit-penyakit ya. Jadi selain penyakit, ada treatment dan perawatan pun terkait estetika, periodontia juga bisa sobat KBP. Dok, selain itu tadi ya, dokter tadi udah menyinggung
kalau kayak penyakit sistemik itu dok, berarti diabetes sama pasien-pasien dengan penyakit jantung itu kapan dok baiknya harus mengecek terkait kesehatan mulutnya dok? Iya, itu juga penting karena studi itu sudah banyak ya bukti yang membuktikan kalau ada keterkaitan antara penyakit di mulut dengan penyakit di sistemik seluruh tubuh, ya. Jadi, nah ini tidak berbeda juga dengan jaringan periodontal, jaringan pendukung. Kalau ada radang di dalam mulut kita, itu kalau sudah berlangsung lama atau kronis ya, sudah lama sekali dibiarkan, dan kita kebetulan ada penyakit sistemik seperti diabetes atau jantung itu juga. Nah, radang di mulut ini atau radang di gusi kita ini bisa memperparah peradangan yang dari penyakit diabetes atau penyakit jantungnya itu tadi. Jadi ada hubungan ya, dia bisa mempengaruhi. Nah, seperti itu. Ya, dok, ya? Betul. Baik penyakit gusinya memperparah diabetes maupun diabetesnya memperparah daripada penyembuhannya. Jadi memang penting ya untuk mengurangi atau meringankan sedikit penyakit dari sistemiknya itu harus dari giginya juga dibersihkan. Jadi kan inflamasinya atau radangnya itu jadi berkurang ya. Nah, nanti kemungkinan diabetesnya bisa dengan bantuan obat juga terutama ya. Jadi bisa lebih terkontrol seperti itu. Kadang diabetesnya sudah kontrol tapi kok tidak turun-turun nih gula darahnya. Nah, begitu dia treat giginya, dirawat, di scaling, bersih, itu biasanya bisa dok. Langsung gula darahnya itu bisa turun. Karena memang ada pengaruhnya di situ. Nggak bisa disepelekan juga sih. Iya. Tuh sobat KBP yang mungkin masih ada gulanya atau kayaknya nggak turun-turun, coba deh cek mulutnya, siapa tahu dari situ sumbernya. Dok, kalau misalnya sakit giginya nih udah goyang, terus gusinya udah kita treatment ya dok, masih bisa nggak sih dok dipertahankan gusi itu atau misalnya memang harus dengan treatment yang lain gitu dok? Ya, kalau gigi goyang misalnya, apa masih bisa dirawat lagi, apa bisa kencang lagi gitu ya. Nah, karena tadi gigi itu dia tertanam di tulang. Yang memegang gigi itu adalah tulang terutama ya. Pendukungnya itu tulang utamanya. Jadi tergantung seberapa besar kerusakan tulangnya itu. Jadi kalau misalnya kerusakannya masih belum terlalu besar, kita masih bisa mempertahankan gigi yang goyang tadi. Kita misalnya di splinting ya atau diikat giginya, ada perawatan. Nah, kita sambil merawat gusinya tadi, jaringan pendukung giginya. Nanti sambil menunggu dia sembuh, jaringannya kan nanti bisa kuat lagi. Tetapi kalau kerusakannya sudah besar, ibarat seperti pohon yang tertanam di tanah ya. Kalau tanahnya habisnya baru sedikit ya mungkin goyang dikit-dikit gitu. Tapi kalau misalnya tanahnya sudah habis banyak, mungkin dia langsung tumbang gitu ya. Nah, itu susah-susah untuk dipertahankan lagi. Jadi kadang kalau misalnya masih kecil kerusakannya masih bisa. Tapi kalau misalnya sudah agak-agak sedang lah ya, sedang, kita masih bisa dirawat misalnya dengan regenerasi, itu penambahan cangkok tulang istilahnya. Kita lihat, oh ini kira-kira tulangnya masih bisa kita tumbuhkan lagi istilahnya gitu ya, kita tambahkan bahan untuk cangkok tulang. Nanti dia akan menumbuhkan tulang baru. Tapi kalau dia memang sudah banyak sekali hilangnya, misalnya dari akar itu sudah tinggal ujungnya aja yang terpegang, atau kadang-kadang dia udah nggak tertanam di tulang lagi. Nah, itu sudah hopeless ya, tidak ada harapan untuk dipertahankan. Ya sebaiknya dicabut aja deh. Ya sudah tidak bisa di splinting lagi begitu dok. Berarti memang harus ada penilaian klinisnya lagi, tergantung seberapa besar atau rusak daripada jaringan periodon yang menyangga gigi tersebut. Dok, tadi ada bedah gusi nih dok. Apa aja nih dok yang perlu bedah gusi kalau di penyakit mulut ini dok? Ya, bedah gusi terutama yang pertama kalau penyakit itu kita tadi yang kantong itu ya. Kantong itu kan nggak bagus ya, itu dia penyakit. Semakin dalam kantongnya itu semakin banyak bakterinya istilahnya gitu. Nah, kantongnya ini yang harus kita hilangkan. Yang pertama kita bersihkan kantongnya itu nanti supaya dia melekat lagi istilahnya ya. Nah, itu namanya kita dengan kuretase. Atau misalnya gusinya ada yang bengkak-bengkak. Ya, bengkak-bengkak mungkin karena tadi radang atau karena ada efek obat. Ya, ada obat. Itu kan tidak bisa kempes sendiri dok, walaupun sudah kita scaling misalnya apa, dia tetap bengkaknya. Nah, itu yang kita perlu potong. Ya, itu potong gusi biasanya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi untuk tulangnya yang rusak, kita kan perlu buka ya.
kita perlu buka tulang yang ada di bawah gusi itu juga perlu pembedahan. Kemudian implan, kita pasang implannya tadi itu di tulang, itu juga perlu bedah. Kemudian yang tadi masalah estetik, itu semua kan dipotong gusinya atau dikikis gitu ya supaya warnanya itu lagi. Nah itu juga bedah seperti itu Dok biasanya. Banyak nih Sobat KBP, ya. bedah gusi, nggak hanya bedah mulut, di bedah gusi ternyata banyak juga treatment atau tindakan yang bisa kita lakukan ya Dok ya. Betul. Dok, selain tadi yang ada penyakit sistemik, kalau ibu hamil lebih rawan nggak sih Dok untuk sakit gusi sama perokok, itu gimana? Ya, ibu hamil juga karena dia termasuk kondisi sistemik ya, kondisi tapi bukan penyakit kan karena hamil nggak sakit. Ada pengaruh dari hormonnya Dok. Ya, kadang, tapi tetap yang utamanya itu dari faktor kebersihan mulut ibunya. Ya, jadi kalau misalnya kebersihan mulutnya dia baik selama kehamilan, tetap menjaga kebersihan mulut. Nah, hormon itu tidak begitu, faktor hormon itu tidak begitu berpengaruh pada kondisi gusinya. Tapi kalau misalnya emang kadang katanya jadi males sikat gigi atau mual, nah itu kan otomatis kebersihan mulutnya jadi menurun ya. Nah itu pasti karena lokalnya ada bakterinya banyak, ditambah lagi ada hormonnya itu, nah itu bisa mempengaruhi kesehatan gusinya. Nah terus kalau untuk perokok, nah ini sudah jelas rokok itu kan racun ya, tidak ada bagus-bagusnya dari zatnya. Kemudian kalau kita menghisap rokok itu dari panasnya itu saja sudah buruk untuk kesehatan jaringan ya. Nah makanya itu bisa mempersempit pembuluh darah. Jadi kalau untuk penyembuhan itu jadi berkurang. Jadi ya, rokok itu jadi sebaiknya ya memang nggak boleh ya. Udah tahu rokok itu tidak bagus. Selain itu juga mungkin orang nggak sadar staining ya Dok. Staining, iya betul, itu salah satunya juga staining, bau mulut kayak gitu ya, selain dari asap dan panasnya itu merangsang untuk proses jaringannya jadi radang, betul Dok. Dok, ini banyak banget nih ternyata yang daging banget dan ternyata banyak ya. KBP banyak yang nanya nih Dok. Ternyata banyak. Dok, boleh mungkin dari Sobat KBP ada yang mau nanya? Mangga, silakan. Ya Dok, ada izin bertanya dari Rara F. Lestari. Bagaimana penanganan pertama yang harus dilakukan jika gusi berdarah Dok? Dok, tadi ada Mbak Rara nanya di Sobat KBP Live TikTok, kalau gusi berdarah, apa nih Dok penanganan pertamanya, mungkin kita lagi di rumah gitu. Silakan Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau gusi berdarah, itu kita harus lihat dulu ya penyebabnya apa. Kadang-kadang karena saat sikat gigi misalnya, sikat gigi terlalu keras, berarti kan dia berdarahnya karena sikat gigi aja. Dan tinggal kita kumur-kumur, kemudian ditekan perdarahannya ya, ditekan pakai kasa bersih ya, ditekan. Kalau biasanya kalau belum parah itu cuma karena radang atau karena kena sikat gigi itu akan berhenti. Ya, tetapi kalau misalnya perdarahannya itu tiba-tiba atau misalnya pun pada saat sikat gigi terus berdarah, kita bersihkan kemudian tekan, kok setelah 15 menit, sekitar 15 menit darahnya keluar terus, atau dia tiba-tiba nih kita misalnya lagi diem atau lagi tidur itu tiba-tiba berdarah, nah itu harus segera langsung ke dokter gigi untuk dicek ya, kemungkinan ada masalah sistemiknya, ya ada penyakit yang apa gitu harus diperiksa. Jadi seperti itu. Jadi dari dokter tadi kumur-kumur dan tekan dulu. Iya, kalau berdarah ditekan dulu, tunggu. Kalau misalnya berhenti, oke. Tapi tetap berdarah itu karena radang ya tadi. Nah, itu harus diperiksakan lagi radangnya ya. Oke. Ada lagi Dok? Silakan. Iya Dok, ada dari Yas. Dok, bisa ngilangin gingsul tanpa behel nggak ya? Oh Dok, ada yang nanya nih. Ngilangin gingsul tapi nggak pakai treatment behel bisa nggak Dok? Ya itu masalah gigi ya, ini gigi yang berjejal, gigi yang posisinya tidak seharusnya gitu ya. Saya rasa tidak ada ya, karena kalau untuk gingsul karena dia memang sudah keluar jalur istilahnya kan, kalau untuk mengembalikan lagi ke susunan lengkungnya itu perlu ditarik ya, biasanya gitu ya, kita tarik lagi karena gigi itu kan di dalam tulang ya, perlu ditarik lagi untuk sampai disusun, kecuali karena kan kalau gingsul itu biasanya sudah tidak ada ruang lagi di lengkungnya, kayaknya dia keluar gitu ya. Kecuali kalau tidak mau dibehel,
alternatifnya dicabut. Jadi langsung hilang gitu kan gingsulnya. Tapi biasanya dokter gigi itu tidak menyarankan gigi gingsul itu biasanya gigi taring ya. Nah, tidak menyarankan gigi taring itu dicabut karena yang pertama dia fungsinya untuk merobek makanan. Ya. Kan beda gigi depan, gigi taring dan gigi belakang. Nah, satu itu kan kita cuma punya satu nih, satu-satu gitu ya. Nah, itu satu karena fungsinya. Kedua, dia membentuk profil wajah. Jadi kan gini melengkung gitu. Dia benar-benar pas di sudut. Nah, jadi kalau misalnya dicabut biasanya nanti profil wajah bisa datar atau gimana, ya kurang bagus biasanya gitu. Dan biasanya kan orang dipertahanin gitu biar manis gitu ya, jarang dicabut. Nah, kalau misalnya mau tetap ada ya harus dipakai behel, nggak bisa nggak pakai behel gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke, ada lagi nih dok, mangga silakan. Ada dok dari ruangperempuan.id. Dok, apa pengaruh merokok terhadap progresivitas periodontitis? Dok, tadi kita udah sedikit membahas, cuman banyak yang nanya. Merokok nih dok, untuk progresivitas penyakit periodontitis ini gimana dok? Ya, tadi sudah dibahas kalau merokok itu dari bahan-bahannya, zat-zat yang ada di dalam rokok maupun dari panas yang dihasilkan dari rokok itu dapat mengganggu penyembuhan dari jaringan, ya, dan menyebabkan perjalanan penyakit itu ya bertambah parah karena kita kan mengharapnya misalnya kalaupun kita rajin scaling tapi merokok, setelah scaling biasa terjadi penyembuhan ya dok ya. Tapi karena dia merokok, pembuluh darah pada perokok itu kan jadi menyempit, padahal kita butuh nutrisi untuk penyembuhan. Nah, penyembuhannya jadi terganggu. Jadi biasanya tidak terjadi penyembuhan, kemudian ya sudah dia akan bertambah parah. Gitu. Jadi dia memang salah satu faktor resiko yang penting ya dalam penyakit jaringan pendukung ini. Jadi kalau misalnya ada rokok ya itu nggak bisa ya. Harus benar-benar di stop ya. Nggak boleh itu sama sekali. Ya, ada lagi sobat KBP yang mau nanya? Ada nih dok. Apakah scaling atau deep cleaning harus rutin dilakukan dok? Oke dok. Scaling sama deep cleaning ini kapan sih dok rutinnya bagusnya? Ya, bagusnya setiap 6 bulan sekali ya. Kalau kita periksa itu setiap 6 bulan sekali, tapi bisa juga tergantung dari masing-masing individu ya. Karena kadang kalau scaling kan untuk menghilangkan karang gigi ya dok ya. Kadang ada orang yang cepat sekali, baru misalnya hari ini scaling, bisa 3 bulan lagi sudah banyak. Ya, kadang-kadang ada faktor itu juga ya, dari nutrisinya juga kan dia terjadi pengerasan ya dari air liur seperti itu. Nah, tapi bagusnya ya kalau misalnya ini 6 bulan. 6 bulan kita cek, kalau misalnya sudah banyak ya udah kita bisa buang. Jadi sebelum terjadi penyakit radang yang lebih parah lagi. Nah, itu fungsinya misalnya setiap 6 bulan sekali kita cek, setiap 6 bulan sekali kita cek gitu. Minimal 6 bulan sekali ya. Sobat KBP ya, untuk mencek sekiranya ada masalah atau enggak. Betul. Gitu. Ada lagi sobat KBP yang mau bertanya silakan. Banyak nih dok. Ya. Karena menarik ya, baru tahu ya kayaknya ya. Baru apa nih, makanya pada penasaran. Iya, silakan. betul. Dok, kalau anak umur 5 tahun, kalau gigi bolong boleh dicabut gigi belakangnya? Oh dok, ini terkait gigi pada anak. Umurnya 5 tahun, kalau bolong boleh nggak dok dicabut? Ya, tadi gigi yang bolong gigi belakang ya, gigi belakang. Nah itu kalau anak 5 tahun itu biasanya kan ada gigi-gigi yang sudah ganti dengan gigi permanen, gigi tetap. Ada yang memang belum, masih lama. Nah kalau gigi belakang ini sebenarnya nanti akan digantikan dengan gigi geraham kecil ya, dan itu tumbuhnya masih lama. Ya, jadi gigi anak yang akan tumbuh tuh pada umur 6 tahun adalah gigi geraham tetap tapi di belakang gigi susunya. Nah, jika kalau misalnya gigi susunya itu udah bolong langsung dicabut, nanti biasanya kan ada space kosong, ruang kosong ya, dan itu nanti benih gigi permanennya tuh masih lama untuk tumbuhnya. Nah, nanti misalnya giginya bisa miring atau gimana nanti, atau gigi yang tumbuh permanennya ini juga bisa keluar dari jalurnya kan. Kalau misalnya gigi susu itu sebagai ini juga ya penuntun gigi permanennya untuk tumbuh. Jadi kalau dia udah hilang duluan, nanti dia kayak nggak ada penuntunnya gitu, nanti dia bisa keluar miring atau gimana. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah tidak bisa
pertahankan lagi, ya dicabut misalnya, menurut dokternya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah lubangnya sudah luas atau sudah sampai infeksi, nah itu memang harus dicabut. Dicabut boleh, tapi biasanya akan diberikan seperti alat plat gitu untuk mempertahankan ruangan si gigi yang dicabut tadi sampai gigi permanennya tumbuh. Seperti itu ya. Jadi kalau enggak ya tadi bisa giginya yang belakang miring, mengisi kan biasanya gigi itu akan cenderung bergerak ke tempat yang kosong gitu, atau gigi permanennya nanti ini tumbuhnya itu miring biasanya gitu. Seperti sobat KBP, jadi tergantung kondisi dia jangan asal cabut ya dok ya, karena kalau masih bisa dipertahankan, bisa, karena gigi penggantinya masih lama gitu tumbuhnya. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa ya tadi sebaiknya diberikan alatnya tadi itu sama dokternya. Oke. Gitu ya Mam, semoga menjawab nih buat anaknya. Ada lagi sobat KBP yang mau tanya? Ada nih dok dari Nafir. Gigi bolong gimana biar tidak ngilu atau sakit gigi terus? Dok, gigi bolong gimana nih biar nggak ngilu atau biar nggak sakit terus gitu dok? Kalau jawaban singkatnya dirawat ke dokter gigi. Itu jawaban singkatnya ya. Karena gigi bolong itu dia tidak bisa jadi sembuh lagi sendiri. Ya, jadi gigi bolong beda dengan luka misalnya, dia bisa sembuh, lukanya menutup. Nah ini kalau gigi bolong dia nggak bisa jadi menutup lagi dengan sendirinya. Dan gigi yang bolong itu karena penyakitnya itu dia akan terus berjalan. Jadi selama tidak dirawat itu semakin parah. Ya, karena yang bikin ngilu itu kan karena ada saraf di dalam giginya itu yang terbuka ya, karena ada lubangnya itu tadi. Nah itu semakin lama semakin dalam nanti sudah tidak hanya ngilu lagi, jadi mungkin jadi bernanah atau ya bisa ke penyakit ya bisa betul giginya goyang dan sebagainya. Jadi yang paling ini kalau misalnya pakai obat aja bisa kok, bisa sakitnya hilang, nyerinya hilang, tetapi akan timbul lagi karena si penyakit itu masih ada di situ. Betul. Jadi yang paling tepat adalah ke dokter gigi. Nanti dilihat apakah bolongnya ini masih bisa ditambal dan ditambal. Dan kalau dia sudah ditambal, bolongnya itu sudah dibersihkan kemudian ditambal, itu sudah selesai biasanya. Penyakitnya itu berhenti di situ. Jadi selama tidak dibuang, tidak dirawat, ya akan terus sakit begitu ya. Mungkin sakitnya hilang sementara, tapi penyebabnya itu yang harus kita atasi. Betul. Oke. Aduh, kayaknya udah baik banget nih. Terakhir ya, silakan. Oke dok, pertanyaan terakhir nih dok dari Ono KB. Dok, saya dicabut gigi sudah 4 hari. Sekarang gusinya masih bengkak dan sakit. Bagaimana nih dok? Tuh dok, biasanya mengikuti ya dok ya, habis dicabut, bengkak, sakit. Sampai kapan nih dok biasanya masih bengkak dan sakit gusi nih dok? Betul. Dok? Bengkak itu adalah respon untuk penyembuhan ya. Jadi biasanya itu ada waktunya berlangsung kurang lebih sekitar seminggu. Jadi kalau misalnya masih 4 hari itu masih normal ya. Bahkan seminggu pun biasanya masih bengkak-bengkak, masih merah, itu masih normal. Selama bengkaknya itu tidak menimbulkan sakit yang hebat, ya. Kemudian tidak terlihat adanya pembengkakan yang tambah besar, kemudian ada tanda-tanda bernanah atau apa, infeksi, nah itu masih wajar. Dan tidak ada perdarahan yang keluar, perdarahan hebat. Nah selama tidak ada tanda-tanda itu tadi, bengkak itu adalah hal biasa setelah pencabutannya, jadi tidak perlu khawatir. Nah kalau misalnya setelah 7 hari kan biasanya kalau nggak kontrol ke dokter gigi ya udah ya. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda tadi, misalnya perdarahan yang nggak berhenti, kemudian sakit hebat ya, kemudian ada tanda-tanda infeksi, bernanah gitu, nah itu yang baru dikhawatirkan, kita datang lagi ke dokter giginya begitu. Jadi insya Allah dalam 4 hari, 4 hari itu masih ya. Oke. Dok, udah banyak banget nih ilmunya dan Sobat KBP udah banyak nanyanya. Insya Allah semoga bermanfaat nih dok. Terakhir dok, mangga closing statement nih buat kita masyarakat, terutama Sobat KBP terkait kesehatan gusi. Dokter silakan. Ya baik. Jadi untuk menjaga kesehatan gusi sebenarnya gampang sekali ya, mudah sekali, dan perawatan gigi mulut itu sebenarnya murah nih. Nggak percaya kan males ke dokter gigi karena mahal gitu ya. Karena datangnya itu sudah dalam kondisi yang parah ya. Coba kalau misalnya sebenarnya gratis perawatan gigi itu ya, karena kita cuma perlu sikat gigi, itu yang paling utama. Semua penyakit itu utamanya ya
bisa macam-macam penyebabnya, tapi yang paling banyak, paling utama biasanya karena bakteri, plak ya, atau apa sih bilangnya jigong ya kalau bahasa, iya itu kayak gitu. Nah itu dari situ. Kalau di gigi dia jadi lubang, kalau di gusi jadi radang ya. Nah jadi yang paling penting adalah menjaga kebersihan ya dengan cara sikat gigi. Sikat gigi 2 kali sehari, ya pakai pasta gigi berfluoride. Kemudian caranya juga harus benar dong. Caranya ya kadang kita saya sudah begini ya, sudah sikat gigi 5 kali sehari misalnya, tapi caranya salah ya gitu. Banyak tempat-tempat yang masih tertinggal plaknya itu, terutama di sela-sela gigi. Nah caranya harus benar, kalau bisa sambil ngaca, bercermin ya? Ya bercermin. Saya biasa pesankan pada pasien saya tuh gitu, coba sikat giginya, nggak apa-apa pelan-pelan, tapi sambil dilihat, nanti kita tahu mana yang masih belum bersih ya, plak-plak atau jigong-jigong itu. Nah kemudian bisa ditambahkan kalau misalnya di sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau dental floss ya, dan obat kumur itu sebagai tambahan, tapi utamanya adalah dengan sikat gigi. Ya kemudian periksa ke dokter gigi ya. Jadi sebelum parah gitu ya, kita cek kan kalau misalnya masih masih belum ada penyakit, jadi kita menghindari ada penyakit atau mencegah yang sudah ada penyakit itu menjadi bertambah parah gitu. Selain dari tambahan misalnya makanan yang bergizi, kemudian makan makanannya yang jangan yang manis-manis atau yang banyak lengket-lengket seperti itu ya. Nah seperti itu. Oke. Dokter banyak terima kasih nih sama-sama dokter. Ada sobat KBP juga. Di sore hari ini kita udah nambah ilmu baru lagi nih sobat KBP. Dari gusi aja kita udah kemana-mana. Untuk sobat KBP nih yang ada masalah di gusi, di gigi, kita ada Dokter Vidya, dokter gigi spesialis periodontia di Polikatelia KBP. Jangan ragu untuk bertanya jika ada masalah terkait kesehatan gusi dan mulut ya dok ya. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah kata. Kita akan ketemu lagi di podcast KBP selanjutnya. Bye sobat KBP. Terima kasih.